Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidup yang tentunya dengan hidup ini Allah memberikan kita kesempatan untuk terus menambah amal-amal ibadah kita, untuk menambah bekal-bekal kita, agar ketika kita meninggal nanti seluruh kebaikan yang kita lakukan menjadi bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah layakkan diri kita untuk masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan dan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang paling berjasa di muka bumi ini, satu-satunya manusia yang paling mulia di muka bumi ini, sehingga sampai hari kiamat kelak satu-satunya Rasul maupun Nabi yang nanti akan bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Dan tentunya kita diberi kemudahan dan diberikan kesempatan menjadikan orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan coba sharing membahas keutamaan daripada ilmu. Ilmu secara umum bisa kita bagi menjadi dua, ilmu umum dan ilmu agama. Walaupun hakikatnya semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kebanyakan kita mungkin membagi ilmu itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Nah, hari ini kita akan coba belajar bersama. Tujuannya cuma satu, agar apa? Agar kita semua semangat mencari ilmu, agar kita terus belajar, dan mudah-mudahan dengan sharing kita hari ini bisa lebih meyakinkan kita, memantapkan kita bahwa ilmu itu penting. Ilmu itu sebuah keniscayaan yang harus kita miliki sebagai seorang manusia, apalagi seorang abdullah, seorang hamba Allah. Nah, coba kita lihat keutamaan ilmu dalam Islam dan dalil-dalilnya. Ya, mungkin kita nggak akan membahas dalil secara detailnya, secara terperinci, tapi kita coba belajar sampaikan dalil secara umum saja ya. Yang pertama, orang yang berilmu itu orang yang berkesempatan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, poinnya ini. Sebagaimana dalam sebuah ayat disampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Itu disampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi syarat yang pertama ketika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, yang paling utama yang mungkin gak ada lagi setelah ini, apa itu? Beriman. Berilmu saja itu kurang, tapi harus yang pertama itu beriman dulu. Amanu, ya, berimanlah kalian. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua baru berilmu. Nah, ketika seseorang hanya berilmu tanpa dibarengi dengan iman, maka keilmuannya biasanya nih itu
akan membuat dirinya semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dia miliki akan membuat dia semakin jauh kepada Tuhannya. Ya, kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang mana mereka tanpa beriman, itu banyak sekali yang kemudian mereka memproklamirkan inilah hasil usahaku, inilah hasil jeripayahku, inilah hasil eksperimenku. Nah, dia lupa bahwa seluruh yang dia kerjakan tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari takdir yang Allah berikan kepada dia. Kemudian orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Itu karena dia punya ilmunya. Kenapa banyak orang yang melanggar, yang banyak maksiat, banyak melakukan kesalahan? Karena bisa jadi dia ilmunya nggak nyampe, ilmunya nggak tahu. Jadi penuh dengan kelalaian, penuh dengan kemaksiatan. Karena ilmunya terbatas. Ya. Dulu waktu saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, ada salah satu dosen yang mengatakan agama Islam itu mudah, gampang. Kok bisa Ustaz? Iya, gampang bagi mereka yang memiliki ilmu. Luar biasa ya. Jadi Islam itu mudah ketika sudah dikuasai ilmunya, apapun itu. Kalau kita boleh sampaikan, kenapa banyak orang yang berdebat, saling menyalahkan? Karena terbatas ilmunya. Kalau dia ilmunya luas, banyak referensi buku-bukunya, kitab-kitabnya, maka dia tidak akan bisa sampai mulutnya itu berucap kamu sesat, kamu pelaku bid'ah. Itu nggak akan terucap dari orang yang ilmunya dalam. Iya, orang itu semakin wawasannya, ilmunya luas, itu semakin bijak, dan dia semakin tahu posisi dirinya, ya, dan dia akan tahu kapan dia berbicara, kapan dia diam. Nah, bijaknya itu begitu. Jadi kalau punya ilmu itu mulut ini dijaga, mulut ini dikontrol, nggak asal ngucap, nggak asal berbicara. Dipastikan nih mulut berbicara tidak ada orang yang tersakiti. Dipastikan nih mulut berbicara tidak ada orang yang dirugikan. Dipastikan nih mulut kalau berbicara tidak ada orang yang terzolimi dengan mulut kita. Itu orang bijak namanya. Ya. Jadi orang yang takutnya paling tinggi kepada Tuhannya adalah orang yang memiliki ilmu. Ya. Itu. Jadi semakin takut kepada Allah, maka dia semakin jauh melakukan daripada kemaksiatan, melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau ada di antara kita yang melakukan sebuah kemaksiatan, mungkin bisa jadi ya, walaupun ilmunya tinggi tapi belum maksimal ya. Ilmunya itu masih terbatas, masih kurang. Tapi jangan sampai dijadikan sebuah statement saya kemudian wah, kan kita mah ilmunya masih sedikit nih, nggak apa-apa nih kita melakukan maksiat nih. Enggak begitu juga ya. Terus belajar terus sambil menjauhi apa-apa yang dilarang, sebuah kemaksiatan, sebuah kesalahan yang sudah kita ketahui, tinggalkan, jauhi. Makanya ada ulama yang mengatakan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, maka cahaya ini tidak akan datang kepada orang yang berbuat maksiat, ya, tidak akan datang kepada orang yang suka berbuat kesalahan. Ilmu, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berilmu itu akan diberi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, ada salah satu ucapan sahabat, kalau nggak salah ucapan Imam Ali, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma, ya, apabila ingin kedua-duanya, dunia pengen, akhirat juga ingin, maka harus dengan ilmu. Nah, ini semakin
perjelas kepada kita bahwa ilmu adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Apalagi kita seorang muslim harus punya ilmu. Apa saja ada ilmunya, ya. Apa saja ada ilmunya. Enggak main enggak main asbun asal bunyi, enggak. Tapi emang ada ilmunya. Kalau ada ilmunya maka akan penuh kedamaian, akan penuh dengan keharmonisan. Karena apa? Ada ilmunya, ya. Bayangkan kalau agama ini sumber malapetaka. Bayangkan kalau agama ini sumber lawan daripada kebahagiaan, lawan kata kebahagiaan, kerusakan. Lawan kata kebahagiaan, kesulitan, penderitaan. Misalnya nih, jadi agama itu menyebabkan penderitaan misalnya. Maka ilmu-ilmu yang kita capai dalam agama tersebut, maka otomatis orang itu bukan tambah tenang hidupnya, bukan tambah bahagia, tambah melarat. Nah, logikanya kalau seperti itu, maka buat apa kita cari ilmu yang seperti itu, gitu kan? Nah, karena kita tahu ilmu agama itu membuat tenang, ilmu agama itu membuat bahagia, ilmu agama itu membuat harmoni kehidupan ini begitu nyaman, indah. Tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang tersakiti. Ilmu agama. Makanya orang yang beragama harusnya menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat buat seluruh alam, baik manusia, baik kepada hewan, baik kepada tumbuh-tumbuhan. Idealnya begitu, tapi kenyataannya belum sampai ke sana. Karena apa? Sesuatu yang ideal itu memang sulit, ya. Tapi bukan berarti mustahil, bukan berarti nggak mungkin. Tetap ada kesempatan tak capai itu. Makanya terus belajar terus. Nanti dengan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita nggak tahu. Nah, kalau semakin banyak kita nggak tahu, semakin semangat kita belajarnya lagi. Nah, makanya dalam Islam itu orang pintar itu dilarang sombong. Kenapa? Semakin dia sombong, semakin dia tinggi hati, semakin dia tidak mau belajar lagi. Makanya mentok ilmunya. Yang beda sama dia salah, yang beda sama dia sesat, yang beda sama dia bid'ah. Kenapa? Karena ya dia taunya cuma di situ doang. Makanya ayo kita terus perbanyak khazanah kita, perbanyak pengetahuan keislaman kita, perbanyak referensi literasi kita, sehingga kita menjadi orang yang bijak dalam beragama. Ada ulama yang mengatakan kullu maqamin maqalun wa kullu maqalun maqamin. Nah, ini sebagai standar bahwa setiap tempat ada ucapannya dan setiap ucapan ada tempatnya. Artinya apa? Semakin kita bijak, maka kita akan tahu kapan kita bilang A di tempat yang bagaimana, di posisi apa kita bilang A. Nah, itu kita lakukan itu. Dan kapan kita diam. Kalau memang kita nggak tahu, bukan bagian kita, tidak diminta oleh orang lain, ya udah kita diam aja. Nah, itu orang yang bijak itu seperti itu. Jangan sampai belum tahu banyak, baru tahu sedikit, sudah menyalah-nyalahi orang. Ya, nauzubillah min zalik. Yang ketiga, yang keempat, orang yang berilmu itu Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, kita maklum manusia ini beribadah didasari pengen masuk surga. Nah, ini salah satu cara Allah agar manusia itu semangat menuntut ilmu. Ayo manusia belajar. Nanti yang belajar dikasih hadiahnya surga. Nah, biar semangat. Manusia itu masih butuh yang namanya hadiah. Ya, hadiah. Seperti halnya anak sekolah. Ayo belajar semangat. Kalau juara 1 dapat hadiah sepeda, dapat hadiah handphone misalnya, maka dia akan bersemangat belajarnya. Nah, begitu juga orang yang berilmu, Allah berikan motivasinya,
yang berilmu ini, yang semangat belajar, dimudahkan masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, kata Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, makanya beruntung orang yang rajin mencari ilmu. Nah, mencari ilmu juga itu sekarang sangat mudah. Ya, dengan baca buku, baca berita, baca di Google, baca di YouTube, nonton di YouTube, banyak sekali ilmu yang bisa kita cari, yang bisa kita dapatkan dari sumber media yang sekarang itu sangat banyak. Cuman satu hal yang saya bisa sampaikan di sini, bagi teman-teman yang suka nonton video baik di media sosial ataupun di YouTube atau di mana saja, ya, yang memang sumber dari internet, bukan nggak boleh, boleh. Tapi satu hal, ya, ketika di sana ada keraguan-raguan dalam diri kita, maka kembalilah kepada gurunya. Kembalikan kepada guru kalian, tanya kepada guru kita yang kita anggap guru kita ini bisa menetralisir pengetahuan yang masuk pada kita. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, jangan diserap mentah-mentah, jangan dijadikan itu sebenar-benarnya, itu adalah yang terbaik dan benar, yang paling benar. Enggak seperti itu, ya. Jadi silakan kita lihat di YouTube video-video apalah, banyak tuh kan yang sekarang berseliweran di media sosial. Silakan, ya. Untuk apa? Untuk wawasan kita saja, pengetahuan kita saja, ya. Ini nggak pernah pesantren, nggak pernah berguru, modal dari YouTube, kemudian salah-salahin orang. Nah, ini yang repot, ya. Makanya silakan mencari ilmu di mana saja, di media sosial ataupun di buku-buku, di kitab-kitab, silakan. Tapi yang paling ahsan, yang paling bagus, semua ilmu yang kita dapat itu kita soundingkan, kita validasi kepada guru kita. Makanya wajib punya guru kalau dalam berilmu agama, ya. Nggak boleh nggak punya guru, harus punya guru, harus, la budda, wajib punya guru, nggak boleh nggak. Ya, karena kalau belajar agama secara otodidak, wassalam, ya, nggak ada dalam kamus agama yang namanya belajar agama otodidak, nggak bakal ada bahkan. Ya, tetap yang namanya belajar agama wajib punya guru. Makanya kalau ada orang yang mengatakan belajar aja, baca aja sendiri, kita juga tahu. Ya betul, emang tahu, tapi apakah itu sebuah kebenaran? Belum tentu. Nah, gitu. Jadi jangan sok tahu dalam beragama, ya. Jangan merasa paling benar, ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Tidak ada kamusnya belajar agama secara otodidak, ya. Harus punya guru, harus, pokoknya hati-hati. Pokoknya kalau ada orang yang belajar agama tanpa guru, nauzubillah min zalik lah, jauhi. Karena kalau tidak dijauhi, nanti kamu yang akan terkena fitnahnya. Nah, terus yang terakhir, orang yang berilmu itu adalah akan mendapatkan pahala yang kekal. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena orang yang berilmu pasti akan mengamalkan ilmunya. Nah, ketika ilmunya diamalkan, kemudian oleh yang menerima itu diamalkan lagi, disampaikan lagi, maka disitulah ada yang namanya proses kekalisasi. Jadi ilmunya itu kekal, manfaatnya itu kekal sepanjang masa, sepanjang hayat. Makanya ada istilah pahalanya kekal. Dan orang yang berilmu itu akan sangat akan sangat tinggi derajatnya apabila dia bisa menyampaikan atau mengajarkan ilmunya, ya. Apalagi ilmu agama. Nah, ilmu agama itu wajib, ya, wajib diamalkan, minimal buat diri sendiri, ya. Kalau sudah cukup buat diri sendiri, baru dah
Kalau ada yang nanya, kasih tahu. Sebisa Anda, sebisa kita. Jangan mengklaim juga, ini yang paling benar nih menurut saya nih, ini yang paling benar nih, yang lainnya salah. Nggak begitu ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan in qata'a 'amaluh." Nah, ini hadis sangat populer di antara kita ya. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara ya. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Nah, inilah beberapa keutamaan orang yang berilmu yang memang harus kita jadikan dasar untuk kita lebih semangat belajar ya. Kenapa seseorang itu semangat? Karena orang itu pasti punya landasan, punya dasar. Kenapa dia nggak semangat? Karena dia nggak punya dasar, nggak punya landasan ya. Jadi sekali lagi, cara melihat seseorang itu semangat atau tidak dalam beribadah, lihat apakah dia punya tujuan dalam ibadah. Semakin dia tinggi tujuannya, maka dia akan semakin serius dalam beribadah. Semakin dia tinggi harapannya dalam mengejar ibadah itu, maka dia akan sungguh-sungguh dalam beribadahnya. Tapi semakin dia cuek, semakin dia acuh, maka dia pun akan semaunya dalam beribadah ya. Ini menjadi motivasi buat diri saya juga dan semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sekali lagi, dalam beragama jangan sok tahu. Dalam beragama wajib punya guru ya. Karena apa? Ya itu sebagai ukuran kita. Kalau punya guru itu, nanti guru itu lebih tahu apa yang salah, apa yang benar, apa yang kurang, apa yang lebih. Nih, nanti akan disempurnakan oleh guru kita. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.